Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Jakarta Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah Bu Rama, ya kita bertemu lagi ya. Ya, alhamdulillah Pak bisa ketemu lagi ya Pak ya. Ibu Rama hari ini mau mengadakan coaching. Betul Pak, hari ini saya mau melakukan coaching dengan Ibu Krisna. Kira-kira Ibu sudah mempersiapkan lembar rubrik penilaiannya yang bagaimana? Ya, pada coaching kali ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Pak ya. Saya menggunakan alur tirta gitu. Jadi dengan menggunakan alur tirta itu nanti saya menentukan tujuan dari coaching itu. Kita menentukan tujuannya apa sih gitu. Kemudian mengidentifikasi masalah yang ingin dicarikan solusi. Kemudian merencanakan melakukan rencana aksi. Rencananya apa yang akan dilakukan, kemudian nanti tanggung jawab. Seperti itu Pak alurnya. Berarti Ibu selama coaching nanti yang akan Ibu nilai dari coachingnya itu tadi ya, tirta tadi ya? Iya, menggunakan alur tirta Pak. Apakah muncul semua atau tidak ya? Iya, betul. Nah, kemudian Ibu kira-kira kompetensi apa dari coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Ya, di kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kemampuan coaching saya, yaitu menjadi pendengar yang aktif Pak. Jadi saya berusaha fokus gitu ya, fokus dengan kehadiran penuh gitu. Saya fokus terhadap coaching saya, terhadap masalah coaching saya. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu Pak. Pada saat nanti coaching berlangsung, spesifik apa kompetensi coaching yang akan Ibu perlihatkan atau Ibu kembangkan yang lebih spesifik apa? Oke, yang lebih spesifik dari kompetensi yang ingin saya capai tadi, yang paling spesifiknya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi saya berharap saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, agar coach saya itu bisa memunculkan ide-ide dari pertanyaan yang saya buat seperti itu Pak. Nah, kemudian Ibu ini dari tadi kompetensi yang akan dikembangkan, indikatornya apa sih ketercapaian itu? Ya, jadi dari kompetensi tadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, saya berharap coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan mengeluarkan ide-ide solusi dari dia sendiri gitu. Jadi dia coach saya itu bisa menemukan solusi atas segala masalahnya yang sedang dia hadapi seperti itu. Indikator ketercapaian tadi berarti coach ini bisa muncul ide. Iya, bisa muncul ide-ide untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Seperti itu Pak. Baik, jadi seperti ini sudah selesai. Ibu silakan melakukan coaching. Oke, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Krisna. Gini Bu Rahma, punya waktu nggak Bu Rahma? Ya, alhamdulillah hari ini saya ada waktu. Kita mau ngobrol ya Bu ya? Iya Bu Rahma, saya mau sedikit sharing nih sama Bu Rahma ya. Karena saya dalam nih dengan masalah yang ada di kelas saya. Oke, boleh Bu, boleh. Yuk kita mencari solusi ya. Iya. Silakan Ibu. Ini saya ini kan punya siswa ya, yang di dalam kelas saya itu yang awalnya itu seperti biasa teman-teman yang lain gitu, mau mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Tapi nanti pada saat pembelajaran itu sudah dimulai, nah biasanya tengah jalan itu mulai tuh dia melakukan aksi ya, baik itu berkeliling lah di dalam kelas atau memainkan alat tulis lah gitu loh di saat kita sedang menerangkan. Jadi kayaknya agak sedikit mengganggu. Oh, jadi Ibu saat ini punya masalah ada anak di kelas seperti Iya, itu ya Bu benar, ya. iya. Jadi ada yang suka mengganggu. Jadi tujuan coaching kita ini untuk menyelesaikan masalah itu ya Bu ya. Iya, iya, Jadi benar. menyelesaikan anak ini yang suka mengganggu proses pembelajaran seperti itu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian
dalam proses pembelajaran itu emang anak itu biasanya melakukan apa? Ya biasanya dia ini mengganggunya ya bisa dengan tiba-tiba dia berjalan ya di dalam kelas, mungkin gini Bu Rahma ya, mungkin dia bosan gitu ya dengan pembelajaran yang ada gitu kan. Nah karena kan tidak semua anak bisa mendapatkan metode yang sama gitu ya. Jadi dia mungkin karena sudah bosan dia berkeliling, atau pada saat bosan dia memainkan alat belajarnya atau mengganggu teman, dan seperti itu Bu Rahma. Jadi itu yang bikin saya bagaimana ya menghadapi anak ini. Iya seperti itu ya Ibu, jadi punya permasalahan terhadap anak yang suka mengganggu gitu ya dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah selama ini ketika ada anak yang melakukan hal seperti itu, Ibu apa yang dilakukan? Nah awalnya saya coba dulu ya melihat anak itu bagaimana sih dia tertarik dengan apa gitu. Ternyata dia itu tertariknya dengan kalau kita melakukan percobaan nih, misalnya dengan kit IPA gitu kan, atau dengan memancing dia dengan permainan dalam pembelajaran. Nah dia mulai tertarik tuh, kayaknya mungkin kinetiknya dia yang bergerak ya. Jadi dia tuh kenapa saya bilang tadi bosan, mungkin pada saat saya melakukan pembelajaran saya lebih banyak menerangkannya, jadi dia mulai bosan. Tapi kalau pada saat saya melakukan yuk kita praktek gitu, dia antusias tuh Bu Rahma gitu, jadi ikut gitu loh dengan pembelajaran. Jadi kan Ibu udah bisa mengidentifikasi bahwa anak tersebut sepertinya lebih suka dengan kegiatannya, aktivitas langsung ya, kinestetik ya, dengan bergerak dan sebagainya. Kira-kira menurut Ibu selama ini pembelajaran Ibu udah sesuai dengan anak tadi atau belum? Kalau selama ini ya awalnya itu tadi saya bilang saya belum melaksanakan pembelajaran untuk anak ini, jadi saya masih anggap semua rata gitu ya, bahwa pada saat ini membaca semua membaca gitu ya, pada saat mendengarkan saya semua mendengarkan. Tapi setelah saya pelajari bahwa anak ini senang di kinetik, lalu anak yang lain senang di literasi gitu ya, jadi mulai tuh saya coba lagi dengan pembelajaran yang bermacam-macam ya. Kalau mulai saya juga mengenal yang namanya berdiferensiasi gitu kan ya. Jadi akhirnya dari situ saya tidak membuat anak itu harus kamu literasi semua atau kamu berpraktek semua. Nah saya membiarkan mereka memilih mana pembelajaran yang mereka inginkan. Gitu. Betul Ibu. Jadi Ibu sudah menemukan nih bahwa sebaiknya itu dalam pembelajaran itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu sudah pernah melakukannya? Iya, alhamdulillah selama ini saya lakukan ya. Tadi yang saya bilang tadi, anak yang awalnya mengganggu temannya lalu bergerak dalam kelas, yaitu pada saat pembelajaran itu saya berikan mereka peluang. Ada yang, Bu saya misalnya nih berapa ya, kita mau bikin praktek tentang listrik gitu ya. Saya sediakan alat kit IPA, lalu saya sediakan juga peralatan untuk merangkainya, dan saya sediakan peralatan untuk menggambar. Nah, di situ ada anak yang memilih, Bu, saya menggambar rangkaian listriknya aja deh, atau ada anak yang, Bu, saya nyusun kitnya ya, dan yang ada anak yang tertantang nih, lebih pengen maju gitu ya, dia merangkai dari masing-masing alat tersebut sehingga terjadi rangkaian listrik itu. Jadi kan Ibu sebenarnya udah berusaha melakukan itu gitu ya, cuma mungkin belum maksimal. Menurut Ibu kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu sudah ada di skala berapa untuk pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya berada di skala 8 ya. Karena ya bagaimanapun tetap kita juga masih terkadang gitu ya, masih suka menyamaratakan anak gitu. Tapi kadang juga kita ikut kegiatannya anak. Untuk kedepannya apakah Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi? Iya, pasti Kak, saya ingin meningkatkan ya, apalagi itu tadi dengan spesifik anak yang berbeda-beda, saya ingin meningkatkan biar mereka bisa mendapatkan yang maksimal. Oke, rencana kedepannya gimana Ibu? Rencana kedepannya dan berkelanjutan saya akan terus menggunakan metode itu ya Bu Rahma, metode berdiferensiasi. Jadi tetap anak yang memilih kira-kira pembelajaran mana yang mereka suka. Ibu ada rencana berkolaborasi gitu misalnya dengan guru yang lainnya? Rencana saya berkolaborasi pertama dengan operator ya, karena dalam media pembelajaran pun kami butuh yang namanya slide ya, proyektor. Jadi mungkin dengan bantuan operator bisa mengoperasikan proyektor tersebut, dan juga mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan teman sejawat yang lain gitu ya, khususnya mungkin karena saya di guru kelas 6, mungkin bekerja sama dengan guru kelas 6 ibaratnya sebagai
guru tamu gitu Rahma. Jadi biar mereka tidak bukan tidak bosan, tapi mereka punya suasana baru. Iya, Ibu. Bagus ya, Ibu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Ibu. Tanggung jawab apa yang ingin Ibu lakukan untuk juga terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, tanggung jawab yang akan saya lakukan udah pasti pertama membuat anak-anak itu nyaman di dalam kelas ya, dengan suasana kelas. Lalu tanggung jawab saya berikutnya adalah membuat anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi karena tidak selalu dengan mungkin dengan ilmu yang harus tinggi dia, tapi mungkin juga dengan sikap dan tingkah laku mereka yang lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai dan solusi-solusi yang kita temukan bersama gitu ya bisa dilakukan bersama untuk kebaikan dari proses pembelajaran tersebut seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa Ibu lakukan ya, Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Rahma. Saya senang banget nih ya bisa sharing hari ini. Jadi saya bisa, oh iya saya punya rencana bisa ada yang mendukung nih. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Baik Bu Rahma. Terima kasih. Ya, Ibu Rahma sudah melakukan coaching. Iya, alhamdulillah Pak sudah. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah saya senang bisa melakukan coaching dengan Ibu Krisna. Alhamdulillah Ibu Krisna bisa menemukan solusi gitu atas masalah yang sedang dihadapinya gitu. Seperti itu, Pak. Berarti Ibu sudah melakukan apa yang kita catat dari indikator yang Ibu tentukan sebelumnya, Bu. Iya, Pak. Betul. Kira-kira apa Bu indikator yang sudah Ibu capai? Ya, dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha hadir penuh ya, present, saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya Ibu Krisna. Kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar yang aktif gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar Ibu Krisna bisa menemukan ide-ide untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Tadi saya lihat pada proses coaching Ibu sudah baik, sangat baik, dan memang harus terus dilatih ya. Iya betul Pak. Tadi saya lihat kehadiran Ibu penuh ketika berbincang, kemudian Ibu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya bagus. Kemudian tidak ada asumsi yang Ibu keluarkan sehingga coach tidak terpengaruh hasil asumsi Ibu. Ibu juga tidak menjudge sama sekali. Bahwasanya coach Ibu Krisna ini harus begini tidak ya. Sudah baik Ibu ya. Kira-kira kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Ya, jadi saya kan sebagai coach saya harus terus berlatih ya, harus sering melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Nah, potensi itu harus terus dikembangkan. Yang paling utama yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya harus berusaha mendengar dengan baik agar saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa menemukan ide-ide. Jadi saya bisa mengarahkan agar beliau bisa menemukan ide-ide dari pertanyaan yang saya lontarkan. Itu menurut saya harus punya kemampuan yang lebih. Jadi saya harus terus berlatih seperti itu. Jadi Ibu akan mengembangkan bagaimana menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. sehingga nanti coach itu bisa tergali semangatnya, tergali ide-idenya sehingga coach ini bisa melakukan hal yang terbaik Betul. terhadap program-programnya. Ya, Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Semoga kita semua bisa berkembang dalam proses coaching ini. Baik.